Oke, kenapa banyak tech YouTuber pakai dua smartphone, satu iOS dan satu Android? So yes, jadi gua itu pakai dua smartphone ini buat daily driver, satu iPhone 14 Pro Max dan satu lagi Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, di video ini kita bakalan ngebahas beberapa alasan kenapa gua pakai dua smartphone ini. Dan pertanyaan-pertanyaannya pasti adalah mana yang lebih oke, dan kalau disuruh pilih satu, yang mana yang bakal kita pilih? Yuk kita bahas. Jadi langsung aja, alasan pertama kita pakai dua smartphone ini adalah soal perspektif. Ya, kerjaan di bidang teknologi ini tuh mengharuskan gue ya punya perspektif yang luas ya soal dunia gadget, dan dengan pakai dua device ini ya kita bisa lebih tahu, kita bisa lebih objektif dalam menilai, dalam nge-review sesuatu gitu kan. Urusan siapa yang ngikutin siapa ya itu sebenarnya nantilah panjang kalau dibahas, itu bakal satu video sendiri. Tapi sekarang ini ya bisa dibilang seimbang lah. Ada yang satu ngikutin A, ada satu yang ngikutin B. Tapi buat kalian yang udah pernah pakai keduanya mungkin setuju ya sama satu hal ini, yaitu Android itu lebih fleksibel dibandingkan Apple. Mulai dari home screen kita bisa custom, fitur-fiturnya juga biasanya lebih banyak. Pokoknya user itu dikasih pilihan lebih fleksibel di Android ketimbang di iOS, di iPhone gitu. Misalnya di S23 Ultra ini home screen-nya kita bisa custom tampilannya sesuai dengan yang kita mau, lebih leluasa gitu ya. Bisa dibikin lebih personal gitu. Yang bikin HP ini tuh kayak berasa lebih kita banget, personal banget gitu. Gua udah pernah share beberapa tutorial video ya setup home screen di Android. Apa kita bikin juga nih versi 2023-nya nih. Ini gue baru aja bikin dan ya cakep gitu kan. Nah, di iPhone sebenarnya juga kita bisa custom, tapi tingkat kesulitannya lebih tinggi. Yang mana ujung-ujungnya kurang worth it dicoba karena agak lebih ribet, dan akhirnya itu juga bikin kita ya lebih mungkin pakai apa adanya aja gitu guys. Nggak salah juga sih sebenarnya kan, cuma ya intinya pilihan yang dikasih lebih terbatas di iOS ini. Ditambah sekarang fitur-fitur seperti Samsung DeX itu juga yang bisa bikin HP kalian tuh jadi semacam desktop, itu tuh kayak next level banget gitu. Sekarang juga di S23 Ultra udah ada S Pen, emang tarikan dari fiturnya Note-nya ya, dan masih banyak lagi fitur software di One UI yang nggak ada di iOS. Walaupun demikian, iOS bisa dibilang dari segi software ya integrasinya luar biasa ya, support software-nya juga yang dikasih panjang banget, yang mana sekarang juga udah mulai diikutin nah sama pabrikan-pabrikan Android, salah satunya Samsung yang jadi pelopor ya untuk ngasih kepastian support software selama 4 generasi dan security sampai 5 tahun. Performance adalah alasan berikutnya kenapa gua pakai dua smartphone. Nah, sebelumnya bisa dibilang chipsetnya yang ada di Apple itu selalu ngasih performance smartphone terbaik ya, dari segi gaming, dari segi penggunaan sehari-hari, dari segi smoothness. Tapi di tahun ini bisa dibilang Samsung juga improve banget secara performance, dan gua bisa bilang ini tuh seimbang secara performance keseluruhannya. Performance antara di Apple A16 Bionic chipset dengan yang ada di S23 Ultra itu Snapdragon 8 Gen 2. Gue juga ngerasa Apple beberapa tahun terakhir ini kurang berinovasi di sektor performance ya. Ini karena user experience-nya kayak kerasa gitu-gitu aja gitu. Dari iPhone 12 gue merasa kayak nggak ada perbedaan signifikan gitu. Perbedaan utama memang ada di bagian Dynamic Island yang menurut gue ya pas awal-awal aja sih berasa keren gitu ya. Tapi setelah beberapa bulan pakai gue ngerasa ini kayak nggak gitu ngasih value, manfaat ya dari segi user experience. Cuma visualnya aja yang kayak lebih wah sedikit gitu. Tapi manfaatnya ya kurang. Nah, di S23 Ultra sendiri peningkatannya terbilang signifikan dari segi performance ya, dan user experience-nya gue bisa bilang ini dibandingkan sama seri sebelumnya jauh banget improvementnya. One UI 5.1 ini kerasa lebih sigap, lebih responsif, dan kalau gue sendiri yang gue suka adalah ya karena Android sekarang kita bisa install apa aja gitu kan, emulator, games-games jadul itu kita bisa dengan mudah install di Android, dimana di iOS juga sebenarnya bisa tapi ribet dan terbatas gitu. Intinya ya di Android sekarang lebih spesifiknya di S23 Ultra ya kita dengan performance-nya itu kita bisa maksimalin lagi use case-nya, nggak cuma jadi HP aja tapi bisa buat yang lain-lain juga, misalnya tadi DeX itu bisa jadi game konsol. Dan gua rasa buat Apple itu kayak impossible buat ngelakuin hal yang sama ke iPhone ya, karena mereka cukup idealis kan soal kayak role peran sebuah device gitu, kayak iPhone yang iPhone, iPad yang iPad, MacBook yang MacBook. Nah, di sini Samsung nunjukin nih gimana seharusnya sebuah smartphone itu bisa punya potensi yang lebih wah ya. Dan buat kalian yang belum pernah cobain DeX,
ya beneran cobain deh karena ya menarik banget. Ada teman gue bahkan kemarin gue lihat dia tuh nggak punya komputer, dia cuma punya HP Samsung S series aja dan ada monitor di rumah ya, dan pakai fitur DeX dari HP Samsung buat ya kerja-kerja tipis, buat multimedia consumption dan masih banyak lagi. Masih di bagian performance, satu lagi yang gue surprise adalah soal baterainya, yang mana di S23 ini improvementnya cukup berasa loh. Kalau gue lihat dari tes beberapa YouTube channel luar negeri, memang iPhone 14 Pro Max masih lebih unggul tipis ya, sekitar 5%, 6% gitu. Kalau dari segi waktu itu ketahanannya beda sekitar 30 menit aja di screen on time-nya dibandingkan sama S23 Ultra. Dan ini tuh sebuah improvement banget gitu. Karena sebelum-sebelumnya perbedaannya tuh cukup signifikan dari iPhone ke Samsung ya, dari seri yang tertingginya. Oke, dari segi charging sendiri ya kurang lebih Samsung udah lebih kenceng 45 watt yang bisa charge full itu kurang lebih 1 jam ya. Walaupun ya sama kayak Apple harus beli chargernya sendiri, dan gue juga udah bikin rekomendasi kedua aksesoris charger yang oke buat kedua device ini, nanti cek di akhir video buat link ke videonya. Next, alasan selanjutnya adalah dari segi entertainment, atau lebih spesifik itu di bagian layarnya ini ya, yang kita lihat setiap hari. Nah, buat pemakaian sehari-hari misalnya kayak scrolling sosial media, nonton YouTube, Netflix. Nah, layar di S23 Ultra dengan Dynamic AMOLED-nya ini menurut gua ya masih lebih oke sedikit dibandingkan sama di iPhone XDR-nya ini ya, di 14 Pro Max. Bedanya tipis-tipis banget, ya memang karena panelnya juga jenisnya sama ya, sama-sama AMOLED, dan panel yang dimilikin sama iPhone ini juga dibikinnya sama Samsung. Jadi mungkin Samsung masih tetap nyimpen senjatanya yang terbaik itu buat smartphone yang mereka sendiri ya. Nah, dari segi audio juga S23 Ultra terdengar volumenya lebih kencang, tapi menurut gue dari segi clarity iPhone 14 Pro Max masih lebih clear kualitas suaranya ya di volume full sekalipun. Kamera, jadi alasan berikutnya gua pakai kedua HP ini. Ya, buat gua yang sering posting social media ya, contohnya Instagram Story, udah jadi rahasia umum kalau iPhone punya kualitas IG Story yang lebih oke. Tapi ternyata sekarang di S23 menurut gua tuh bedanya udah tipis banget nih. Berikut perbandingan yang gua screenshot dari postingan IG Story ya, yang hasilnya kalau kalian bisa lihat nih ya. Menurut gua ya gitu guys, bedanya udah kayak tipis banget. Optimalisasi di S23 itu bisa dibilang semakin oke, cuma ya hasilnya memang balik lagi ke selera masing-masing. Ya walaupun memang itu juga mesti ada sedikit trik ya, yang suka dikasih term itu sebagai indirect ya. Itu kita foto dulu, jepret dulu dari kamera, baru di-upload di Instagram Story. Sebenarnya iPhone juga sekarang mesti kayak gitu, karena di IG Story-nya langsung itu kayak OIS, Optical Image Stabilization itu nggak nongol. Nah selain itu juga di kamera S23 Ultra ya punya satu yang iPhone nggak punya, yaitu si Periscope Zoom, yang bisa zoom banget, kepake banget buat foto-foto jauh ya. Kemarin memang sempat kasus juga skandal foto bulan, tapi sekarang ya semua foto dari smartphone itu udah dimodifikasi gitu. Jadi ya menurut gua sih skandalnya berlebihan, karena di iPhone juga sama. Foto apapun semua dimodif gitu, diedit-edit sendiri sama mereka. Oke, alasan terakhir adalah kata-kata yang sering didengar oleh Apple user, yaitu ekosistem. Yes, jujur gue itu kerjanya memang pakai MacBook ya, udah 10 tahun lebih, dan gue sendiri pakai iPhone mungkin baru 5 tahun, 6 tahun terakhir. Dan ya, yang orang bilang itu bener guys, sekali nyaman dengan ekosistem Apple itu tuh bakalan susah keluar karena integrasi antar device-nya yang optimal gitu. Cuma di sisi lain gue juga pengguna ekosistem Android dan ekosistem Samsung ya. Kayak gue pakai Google Assistant di rumah, gue pakai SmartThings-nya Samsung, kayak TV, monitor, sampai mesin cuci gue juga pakai Samsung. iPhone atau Apple ini memang juga punya Smart Assistant yaitu Siri, tapi Google Assistant buat kalian yang pakai Smart Home ya, IoT, itu pasti rata-rata lebih support ke Google dibandingkan ke Siri gitu. Kalaupun bisa itu pun ribet banget ya, Sirinya mesti di setting-setting lagi. Atau mesti beli yang versi HomeKit compatible yang mana harganya juga nggak murah. Nah selain itu juga karena Google Assistant gue tuh jadi lebih prefer ke Android Auto dibandingkan sama Apple CarPlay. Nah siapa di sini yang udah nyobain Apple CarPlay dan Android Auto? Kalian suka yang mana sih? Nah gue sendiri lebih suka Android Auto, dan di S23 Ultra ini udah pakai Android Auto versi terbaru ya, Android Auto 9, yang layoutnya sekarang udah lebih clean ya, lebih simple. Dan karena gue pakai Google Assistant-nya tadi ya, di sini gue bisa pakai kayak bisa langsung untuk Google Maps, navigasi ya, gue bisa langsung ngomong aja, bisa buat putar lagu Spotify, dan pastinya juga bisa buat kontrol smart home langsung ya, tinggal pencet aja dari mobil, kayak gue mau buka AC pas gue jalan pulang ke rumah, tinggal pencet satu kali aja, jadi super convenient, dan Apple ketinggalan cukup jauh di sektor ini.
So yes, itu tadi sharing-sharing soal alasan kenapa gua pakai dua smartphone ini. Intinya tiap smartphone punya keunggulan dan kekurangan masing-masing ya. Nggak bisa bilang A lebih oke semua dibandingkan B gitu. Jadi ada ya teritori masing-masing. Jadi balik lagi aja ke penggunaan dari kalian. Dan semoga ya video ini bisa memberikan insight yang jelas soal penggunaannya. Kalau dilihat dari segi harga sih, kalau kita bandingin secara objektivitas ya, harganya terpaut cukup jauh loh. Yang ngebuat si S23 Ultra ini, kalau kalian lihat tabelnya ini ya, ngasih value yang sangat oke. Dan improvement yang dikasih juga dari seri sebelumnya juga cukup signifikan. Gue nggak bisa pilih satu, better gue paling gini aja. Kalau pilih yang mana yang paling utama, prioritas gue adalah Android, gue pilih yang paling oke. Sedangkan iPhone mungkin gue don't mind, gue fine-fine aja. Gue pakai iPhone yang generasi sebelumnya, mungkin kayak iPhone 13 mini gitu. So yes, that's it. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau iya, bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Blessing YouTube channel. Hidupin notification-nya. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Ya, kalau bisa dua-duanya ya pakai dua-duanya lah. Biar pandangannya lebih luas, punya critical thinking yang lebih bagus.